Pemilu kada pemilihan umum kepala daerah serentak di Kalimantan Barat kian di depan mata. Belajar dari proses pemilihan umum presiden dan legislatif kemarin, tentu harapan kita semua masyarakat Kalimantan Barat akan mendapatkan pemimpin daerah yang murni dari suara rakyat, suara sang pemilih. Pemilu kada serentak tahun 2024 akan menentukan kepemimpinan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang akan mempengaruhi pembangunan dan kebijakan di tingkat daerah. Oleh karena itu, pemilu serentak ini memiliki dampak besar terhadap politik dan pemerintahan Indonesia dalam waktu yang akan datang. Kita tahu pondasi demokrasi masih terus dicatat di negeri ini. Pendewasaan menuju prosesnya ibarat mendulang di air keruh. Sebab kita pemilih sering tergelincir pada konsep non-hierarki sebuah demokrasi, militan, akar rumput, dan kedekatan kultural. Lantas, di mana seharusnya proses pendewasaan demokrasi bermula? Masihkah kampus menjadi kawah candra di mukanya demokrasi yang hakiki? Pemirsa, inilah pilar demokrasi. Kampus menurut saya menjadi salah satu pilarnya, salah satu pilar untuk menghadirkan demokrasi yang berkualitas dan demokrasi yang bermartabat. Sehingga kampus dengan sivitas akademikanya, dengan dosen-dosennya, dengan mahasiswa-mahasiswanya, karena di kampus ini sejatinya diberikan keleluasaan untuk berpikir bebas, maupun berpikir yang kritis dan konstruktif. Nah, menyikapi tentang kehidupan berdemokrasi, justru insan-insan kampus menurut saya yang harus menyuarakan bagaimana praktek berdemokrasi yang berkualitas dan yang bermartabat. Tentu kampus saya katakan tadi bukan menara gading, sehingga dia tidak bisa esoterik. Jadi dia juga harus mengikuti dan bahkan juga ikut berkontribusi dalam dinamika kehidupan masyarakatnya. Apalagi dalam waktu dekat ini kita akan mengusung pesta demokrasi dalam skala di lokal kita di pemilihan kepala daerah. Dan kami sebenarnya di kampus juga beberapa kali mengajak diskusi dengan teman-teman, mewacanakan sebenarnya para putra-putri terbaik Kalimantan Barat yang kedepannya akan maju sebagai calon kepala daerah melalui mekanisme pemilihan yang demokratis tadi itu, siap sebenarnya diajak untuk berdiskusi, membedah tentang visi misinya, konsepnya, bagaimana kedepannya kalau nantinya menduduki jabatan sebagai pimpinan di daerah.
Konstitusi telah mengamanatkan pemilihan umum atau pemilu harus diselenggarakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung berarti setiap warga negara harus menggunakan hak pilihnya tanpa diwakili oleh siapapun. Umum berarti pemilu yang diselenggarakan harus terbuka untuk umum, bersifat transparan, hingga akuntabilitas pemilu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Bebas berarti setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan hak memilihnya kepada setiap kandidat manapun tanpa tekanan dari siapapun. Rahasia berarti setiap warga negara memiliki hak untuk tidak menyiarkan kandidat yang dipilihnya di dalam proses pemilihan. Sedangkan jujur dan adil berarti setiap penyelenggara atau aparatur negara yang terlibat dalam proses pemilu atau pilkada mulai dari tahap awal hingga akhir diselenggarakannya sengketa pemilu, pilkada harus bersikap jujur dan adil di dalam melaksanakan proses pemilu. Peran akademisi merupakan pilar demokrasi dan kunci bagi terselenggaranya pemilu yang sukses dan demokratis. Untuk sama-sama mengawal proses demokrasi ini agar tetap berada pada track yang benar. Pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi sebuah negara. Kehadirannya bukan hanya sebagai sarana untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat, tetapi juga sebagai cerminan kesehatan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, peran aktif akademisi dan universitas menjadi sangat krusial dalam menjamin keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Tapi benarkah kampus sudah menjadi rumah edukasi yang tepat membangun fondasi demokrasi kita sekarang? Seorang akademisi itu harus konsisten dalam profesinya, yaitu dia harus punya sikap objektivitas. Yang kedua, harus mengerti akan demokrasi itu sendiri, baik fungsi maupun kedudukan dalam suatu negara, ya kan? Dalam suatu negara kan demokrasi itu di saat pengampu negara dalam hal pemerintah diinginkan untuk sebesar-besarnya care kepada rakyat, maka demokrasi itu menjadi bagian yang sangat tidak bisa ditinggalkan dan harus dijalankan secara objektif mungkin. Itu satu bagi saya. Jadi akademisi kalau disebut sebagai pilar, artinya sebagai tiang. Tegak dan tidaknya demokrasi itu tergantung akademisi itu menegakkan pilarnya, dirinya sebagai pilar itu. Artinya kalau akademisi dalam tanda petik misalnya tidak konsisten dengan profesinya sebagai akademisi, artinya mengabaikan objektivitas, baik dalam mengamati atau bahkan mungkin terjun dalam aktivitas politik dan demokrasi itu sendiri, seperti misalnya pesta demokrasi. Jika akademisi larut dalam ketidakobjektifnya itu, maka akan runtuh pilar itu. Dengan begitu akademisi dia akan gugur disebut sebagai pilar demokrasi. Secara lazimnya, memang perguruan tinggi tidak pernah ikut campur dalam sebuah pesta demokrasi, tapi harus dimaknai sebagai upaya menjaga marwah demokrasi.
Kampus memiliki tanggung jawab moral dan etik agar proses demokrasi berjalan dengan damai, jujur, dan adil. Apa yang dilakukan masyarakat kampus tidak bisa dipahami sebagai gerakan politik. Cara pandang ini perlu didudukkan. Jika demokrasi berada di tangan politisi, orientasinya adalah kekuasaan. Namun, apabila berada di tangan akademisi, orientasinya adalah menjaga keadaban demokrasi. Saat ini, kita tengah disuguhi perilaku akrobatik para pendukung pasangan calon atau paslon dalam memenangkan pemilu. Mereka tidak hanya menjelma sebagai political marketer, tetapi juga bermetamorfosis menjadi political sale. Apapun akan mereka lakukan agar calon yang diusungnya terjual di pasaran. Disinilah peran kampus dan seluruh civitas akademika membangun kecerdasan politik masyarakat dalam memilih pemimpinnya. Sebenarnya kalau di pendidikan itu tidak ada demokrasi sebenarnya. Tapi kita punya slot, punya ruang untuk mendidik anak menjadi bagian dari demokrasi. Di kampus misalnya, kenapa dibilang tidak ada demokrasi misalnya? Mahasiswa tidak punya pilihan, harus mengikuti mata kuliah ini selesai. Itu dalam proses ya. Nah, kalau di dalam perkuliahan itu hanya dialog, bukan demokrasi. Tapi mereka dilatih untuk berkehidupan berdemokrasi. Misalnya di kampus ini ada DEMA, Dewan Mahasiswa, juga ada SEMA, Senat Mahasiswa, ada Ormawa-Ormawa. Nah, di Ormawa-Ormawa termasuk DEMA itu sendiri, prosesnya itu mereka yang mengikuti kaedah-kaedah kebebasan. Nah, seperti berdemokrasi maksudnya itu adakan pemilihan, adakan ya pencalonan. Artinya di situ mereka sudah berlatih memunculkan tokoh, ya kan? Sudah berlatih menilai siapa di antara kawannya yang ya diperkirakan bisa memimpin mereka. Itu kan bibit-bibit benar demokrasi. Di samping memang ada program-program di kampus itu misalnya ya mengundang tokoh-tokoh politik untuk bicara demokrasi, ya kan? Mengundang pemerintah untuk bicara wawasan kebangsaan. Karena kita berdemokrasi sesuatu bangsa Indonesia misalnya kan tidak bisa kita lepas dengan bahwa kita ini sebagai anak bangsa. Dan demokrasi itu tidak bisa berdiri sendiri gitu kan gitu. Tantangan terberat dalam penegakan demokrasi adalah pada jati dirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakkan aturan main yang adil dan transparan. Membuka ruang partisipasi yang substansif bagi publik untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan. Tentunya kampus dan civitas akademika harus mampu mencerdaskan masyarakat dalam memahami konteks demokrasi yang sesungguhnya. KPU menyebutkan bahwa angka pengguna hak suara pada pemilu 2024 mendatang akan didominasi hingga 60% oleh para pemilih muda pada rentang usia 17 hingga 39 tahun. Dari sini kuantitas pemuda akan lebih mendominasi terutama dari sisi demokrasi yang mengimplementasikan mayoritas suara terbanyak. Peran dari pesatnya perkembangan teknologi tentu sangat berpengaruh terhadap partisipasi pemilih muda. Selain itu, kampus sebagai pencetak generasi penerus bangsa memiliki kewajiban mencerdaskan output akademisnya yang mumpuni dalam mengawal kuatnya pondasi demokrasi bangsa. Para mahasiswa
tidak hanya sekedar datang dan menyerap ilmu pengetahuan berdasarkan minat dan bakat, namun juga harus mampu menjadi basis tegaknya pilar demokrasi yang keluar dari rahim akademisnya. Kami tetap menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa, jadi ketika kita lulusan dari IKPGR ini, kita mampu menempati semua lini. Jadi kita mampu menempati semua lini. Kalau kita dibutuhkan jadi seorang pendidik, kita tetap jadi guru, kemudian kita bisa jadi kepala daerah dan sebagainya. Maka saya selalu menyampaikan di akhir-akhir ini bahwa lulusan IKPGR Pontianak harus mampu menempati semua lini, bahkan sampai di kepala desa, dari kecamatan, di penyelenggara pemilu dan sebagainya. Itu lulusan IKPGR harus mampu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Lalu kemudian apakah kampus-kampus sekarang ini berpikir hanya saintis-saintis untuk lulusan-lulusannya, jadi sehingga melupakan, saya pikir sehingga melupakan untuk menjadi seorang leader. Saya pikir tidak juga demikian. Nah, tapi memang mungkin ada sebagian kecil yang berpikiran demikian. Tapi secara umum saya pikir seluruh kampus yang ada di Kalimantan Barat, bahkan secara global di Indonesia, tetap memikirkan bagaimana lulusan-lulusan ini harus mampu juga menjadi leader, menjadi pemimpin, memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan negara ini. Jadi teman-teman mahasiswa yang di Ugemawa maupun yang tidak, tetap menjadikan sebuah demokrasi ini menjadi panutan utama, karena teman-teman mahasiswa ini bagian pembangunan, bagian agen perubahan. Jadi teman-teman mahasiswa bagian filter, itu baik kelembagaan maupun pemerintahan. Jadi saya pikir tetap terus bersemangat teman-teman mahasiswa ini, karena salah satu kemajuan bangsa ini juga berawal dari pergerakan teman-teman mahasiswa itu sendiri. Perkembangan demokrasi dan pemilu adalah suatu proses yang harus dimaknai secara positif, meski harus dimaklumi pula bahwa perkembangan tersebut juga telah melahirkan kompleksitas permasalahan sistem yang tinggi. Beragam retorika muncul, namun kunci dari semua muara tersebut adalah landasan keilmuan yang menghasilkan generasi penerus membawa agen perubahan. Kampus dengan asumsi area peralihan dari peletakan identitas diri generasi muda dalam memandang arah masa depan bangsa yang lebih baik ke depannya. Pada tahun ini demokrasi kampus itu sedikit demi sedikit sudah mulai terbangun lagi gitu nih kan. Adapun salah satu alasan kenapa demokrasi itu meredup adalah kurangnya minat mahasiswa terkait keadaan-keadaan yang ada di kampus gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus sekarang lebih cenderung dan dominan sibuk ke hal-halnya masing-masing gitu. Jadi kurangnya edukasi terkait lingkungan yang ada di sekitar kampus, terutama masalah politik maupun hal-hal yang lainnya. Mungkin itu kalau yang ada di kampus. Cuman kalau misalkan kita melihat keadaan sekarang, karena sempat terjadinya pesta demokrasi lah kemarin yang ada di bulan Februari, itu demi sedikit membangun euforia lagi gitu kepada mahasiswa terutama mahasiswa yang ada di IAIN, terutama mahasiswa yang ikut di dalam organisasi. Jadi untuk sekarang dari tahun ke tahun
Alhamdulillah hari ini kampus masih tetap menjadi patron sebagai agennya pergerakan, apalagi khususnya di perguruan tinggi, khususnya di mahasiswa. Dan hari ini juga kami juga terus menjalankan yang namanya demokrasi di kampus, karena politik kampus juga terus berjalan hingga sampai saat ini. Dan belum ada kata pudar dalam sebuah pergerakan, yang pastinya setiap pergerakan itu ada masanya dan pasti ada orangnya. Gitu. Menurut saya kampus itu masih menjadi pilar demokrasi. Karena kampus itu merupakan tempat wadah yang menciptakan, memunculkan penerus-penerus bangsa, pemimpin-pemimpin bangsa. Lahirnya pemimpin-pemimpin bangsa itu lahir dari kampus. Yang mana kampus ingin menciptakan, ingin mewujudkan pemimpin-pemimpin bangsa yang memiliki kapasitas yang sangat baik, yang mempunyai integritas, yang mempunyai wawasan, yang mempunyai gagasan, yang mempunyai gerakan-gerakan nyata untuk sekitarnya. Selain pemimpin, penyelenggara juga harus bertanggung jawab atas pemilihan hak suara tadi, karena yang dimana itu tuh bisa menjadi terkontaminasi kalau tidak ada jujur dan adilnya dari pihak penyelenggara itu. Karena kan kita harus mengikuti sistem undang-undang yang telah ada yang harus dilaksanakan. Demokrasi di dalam kampus itu sangat baik ya, untuk respon-respon dari dosen atau dari petinggi-petinggi kampus juga baik. Setiap mahasiswa juga diperbolehkan untuk mengargumentasikan demokrasi tersebut. Seperti kayak kemarin itu kan ada demo yang terjadi di lingkungan sekitar, dan kampus juga menerapkan untuk ayo kalian untuk berargumentasi bagaimana kalian menanggapi tentang masalah-masalah itu. Menurut saya untuk saat ini kampus masih menjadi salah satu pusatnya demokrasi, karena di mana kampus itu menjadi salah satu tempat wadah atau pendidikan bagi mahasiswa seperti kami, di mana akan menjadi calon-calon pemimpin bangsa ke depannya. Untuk saat ini dan pada bulan November nanti kita akan mengadakan pilkada yang dimana akan diselenggarakan maupun di kabupaten kota, provinsi, ataupun di pedesaan. Terkait dengan pemilu tersebut, kita menekankan atau mengharapkan kepada penyelenggara pemilu untuk tetap mengawasi agar pemilu ini berjalan dengan netral, adil dan jujur, melibatkan semua masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan pemilihan pilkada pada tahun ini. Peran mahasiswa di bidang advokasi politik, hukum, dan hak-hak konstitusional warga negara sangat dibutuhkan. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual dapat menjadi suara yang mengadvokasi aspirasi masyarakat dengan cara-cara yang lebih canggih, inovatif, dan efektif. Dengan teknologi, begitu banyak persoalan politik yang dapat dicarikan jalan keluarnya. Mahasiswa dapat menggerakkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk sama-sama menyadari hak politik, hukum, dan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Sehingga marwah kampus sebagai kawah candra di mukanya, dasar demokrasi bermartabat bangsa kita semakin kokoh. Saya, Jakaria, Pilar Demokrasi, sampai jumpa.